Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka buku paketnya teman-teman, sembari disimak materi yang Bapak sampaikan di halaman ini, yaitu ketabahan dalam pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi setelah masyarakat Mekah pada saat itu, tentu para kaum kafir Quraisy telah melakukan berbagai cara untuk menghentikan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Ya, akhirnya mereka bersepakat, kaum kafir Quraisy ini bersepakat untuk memboikot Nabi Muhammad SAW dan juga para kaum muslimin dan juga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya, jadi mereka ini diboikot, diasingkan di dalam sebuah wilayah. Ya, kaum muslimin semua diasingkan. Nah, inilah langkah atau cara yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy karena mereka sudah kehabisan cara. Ya, sehingga alasan karena tidak mau menyerahkannya Nabi Muhammad SAW kepada kaum kafir Quraisy, maka mereka melakukan hal ini. Nah, adapun pemboikotan ini, selain Nabi Muhammad, para pasukan kaum muslimin, Bani Hashim dan Bani Quraisy, selain diasingkan ke tempat yang jauh, mereka juga dilarang untuk melakukan jual beli, untuk melakukan hubungan perkawinan, bahkan silaturahmi. Ini mereka tidak adakan. Ya, di dalam pemboikotannya seperti itu. Nah, yang kemarin teman-teman kerjakan, ya, untuk menyalin isi dari pemboikotan. Nah, di antaranya apa? Jadi di sini Bapak tampilkan bahwasanya pemboikotan itu digantungkan di dinding Ka'bah. Ya, kemudian isi pengumumannya itu terhadap orang muslim. Ya, juga kepada keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Apa yang pertama? Yaitu dilarang melakukan jual beli. Jual beli tidak boleh dilakukan apabila kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin, keluarga Bani Hashim maupun Bani Muthalib. Kemudian dilarang mengadakan perdamaian apapun. Ketiga, dilarang mengadakan pernikahan atau perkawinan. Bahkan dilarang berbicara maupun menengok orang yang sakit. Walaupun itu saudaranya sendiri, ya, yang telah masuk Islam, maka dilarang untuk ditengok. Inilah isi perjanjian yang dibuat oleh kaum kafir Quraisy, dan juga inilah hal yang dilakukan oleh mereka untuk melakukan pemboikotan. Ya. Juga mengasingkan Nabi Muhammad, mengasingkan orang-orang yang telah masuk Islam, mengasingkan seluruh Bani Hashim dan Bani Muthalib. Oke. Nah, di sini tentu dengan adanya pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada masyarakat kepada Nabi Muhammad dan juga seluruh pasukan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, maka tentunya banyak dari para sahabat tentunya merasa kesulitan, menderita, kesusahan, bahkan kekurangan makanan. Bahkan para sahabat yang telah masuk Islam, Bani Hashim dan Bani Muthalib ini terancam kelaparan. Tapi apakah mereka marah? Tentu mereka marah, namun mereka tetap sabar, tetap tawakal kepada Allah, dan tetap tabah terhadap cobaan yang sedang dihadapinya. Ya, jadi mereka sabar dan tetap bertawakal, berdoa kepada Allah dengan kondisi yang demikian. Ya. Nah, pemboikotan ini tentu sangat merugikan bagi orang-orang muslimin. Ya, namun dikarenakan kaum kafir Quraisy dengan alasannya yaitu bahwasanya tidak mau Nabi Muhammad menyerahkan dirinya, maka inilah langkah
atau cara yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk salah satunya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya, oke, baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemboikotan ini terjadi selama 3 tahun. Bayangkan 3 tahun, bukan 3 hari. 3 tahun itu sangat lama, teman-teman. Ya. Jadi Nabi Muhammad, para sahabat yang telah masuk Islam, Bani Hashim dan Bani Muthalib dilarang melakukan jual beli, dilarang melakukan perdamaian kepada kaum kafir Quraisy, dilarang mengadakan pernikahan maupun perkawinan, juga dilarang berbicara. Ya, inilah yang mereka lakukan, inilah langkah yang mereka lakukan untuk salah satunya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya. Namun karena sebagian dari mereka ada yang merasa kasihan, sebagian dari kaum kafir Quraisy ada yang merasa kasihan, maka setelah 3 tahun mereka merobek perjanjian tersebut. Bahkan dikatakan bahwasanya isi pemboikotan itu yang ditempelkan di dinding Ka'bah itu telah habis dimakan rayap, ya, telah hancur dimakan rayap. Oleh karenanya dengan demikian, dengan habisnya atau hilangnya isi perjanjian itu yang dimakan rayap atau mungkin ada yang dirobek, bagian-bagian yang dirobek, nah maka disinilah pemboikotan itu telah dihapuskan. Nah, keluarga Bani Hashim, keluarga Bani Muthalib, serta kaum muslimin mulai kembali ke rumah masing-masing. Mereka tidak di tempat yang diasingkan kembali, tapi mereka telah kembali ke rumah masing-masing seperti semula. Nah, setelah kejadian pemboikotan ini, ya, 6 bulan setelahnya, ya, orang yang senantiasa melindungi Rasulullah, yang menjaga Rasulullah, yaitu Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, ternyata wafat atau meninggal pada usia 87 tahun. Nah, tentu hal ini membuat Rasulullah bersedih. Dan yang lebih menjadikan lagi, tidak lama berselang wafatnya paman Rasulullah, ya, orang yang selalu melindungi, ternyata setelah itu wafat istri Rasulullah yang bernama Khadijah pada usia 65 tahun. Tentu kedua orang yang dicintai Rasulullah, yaitu paman Rasulullah Abu Thalib dan juga istri Rasulullah yaitu Khadijah, ya, mereka wafat, ya, pada tahun yang sama. Tentu hal ini membuat Rasulullah SAW bersedih, ya, karena Rasulullah juga manusia biasa seperti kita, seperti kalian. Ketika ditinggal oleh orang-orang yang tercintanya, tentu sangat bersedih. Nah, maka dari itu pada tahun kesedihan ini, maka karena wafatnya kedua orang yang dicintainya, kedua orang pelindungnya, yaitu pamannya dan istrinya, maka tahun ini kemudian diberikan dengan sebutan Amul Huzni. Ya, Amul Huzni. Apa itu Amul Huzni? Yaitu tahun duka cita, tahun kesedihan. Ya, baik bagi Nabi Muhammad SAW juga bagi kaum muslimin. Mengapa tahun kesedihan? Karena meninggalnya dua orang yang tercinta, yaitu paman dari Rasulullah, yaitu Abu Thalib, dan istri dari Rasulullah, yaitu Khadijah. Baik, adapun muhasabah atau pelajaran yang dapat kita ambil. Jadi di sini pasukan dari kaum Quraisy mereka berupaya dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam ancaman, tekanan yang mereka lakukan, ya, karena kebencian dari kaum kafir Quraisy, ya, namun tidak membuat Nabi Muhammad SAW menyerah dalam mendakwahkan ajaran agama Islam. Beliau bahkan tambah kuat, tambah semangat dalam mendakwahkan agama Islam. Dan yang kedua, walaupun adanya berbagai tekanan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy tadi melalui pemboikotan, namun seluruh kaum muslimin maupun keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib mereka tetap sabar, tetap tawakal dan meminta kepada Allah, dan juga tetap tabah. Bahkan mereka ini malah menambah keimanan mereka kepada Allah, menambah keyakinan mereka kepada ajaran-ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, sehingga mereka yakin
bahwasanya apa yang mereka ikuti ini adalah yang benar, dan hal ini akan menyelamatkan mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, Masya Allah. Inilah sejatinya dan seharusnya keyakinan-keyakinan seperti ini yang harusnya dimiliki oleh kita semua, ya, sehingga ketika kita menghadapi cobaan, menghadapi musibah, yakinlah bahwasanya kita sudah semestinya sabar dan tetap berusaha hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan adanya kejadian-kejadian tersebut, seharusnya memberikan kita, ya, keimanan yang lebih kuat, ya, keyakinan kita yang lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah, itulah perjuangan bagaimana ketabahan, kesabaran, ya, yang dilakukan oleh para sahabat, para Nabi Muhammad, oleh Nabi Muhammad juga dalam pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada beliau dan kepada pasukan kaum muslimin. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan setelah ini jika ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui jaringan pribadi atau melalui grup. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.